Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amanna billah wa birsuli tawakkalna la hawla wa la quwata illa billah wa la hadiniyah niyatus salihah sayyidul al-fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma atina bi ilman nafi'a wa wasi' arzaqana wa hdina subul alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Para jemaah, kita mengulang kembali yaitu nafsu zikir dan nafsu yang tingkat kelima, yaitu nafsu yang dimiliki oleh wali-wali Allah, yaitu orang yang derajatnya khawasul khawas, derajatnya khawas itu orang pilihan. Istafaina min ibadina, pilihan-pilihan Allah dari hamba-hamba Allah ya. Maka nafsu rodiyah, orang yang sudah mencapai ridho, orang yang sudah mencapai ridho, keikhlasannya murni, mukhlisin al-huddin, mukhlis, ikhlasnya luar biasa dalam menjalankan ajaran agama Allah. Nah, maka orang ini Allah ridho, mereka pun ridho. Maka banyak sahabat-sahabat Nabi itu gelarnya RA, radhiyallahu anhu. Allah ridho terhadap mereka, mereka pun ridho menjalankan ajaran agama. Nah, derajat itu tidak dapat didapati makomnya oleh orang-orang di zaman sekarang ini. Orang-orang ahli-ahli tasawuf itu, ahli-ahli ilmu batin, ahli ruhani itu qaddasa sirruhu aziz, qaddasa sirruh, rahasia-rahasia kesucian didapatinya. Jadi mereka melihat bukan dengan basor, tapi melihat dengan basiroh. Apa perbedaan basor dengan basiroh? Apa? Basor adalah alat mata, dohir kembali kepada asal tanah, batin, nyawa, ruh, basirah kembali kepada yang hak, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka beda antara orang yang basor dengan basirah. Kalau orang basirah tuh suhudul kasroh bil wahdah, wadah bil kasroh. Selalu melihat dengan iktibar. Peristiwa-peristiwa terjadi, Allah perlihatkan af'alnya. Allah perlihatkan af'alnya kepada hamba-hamba pilihan Allah. Ya, kita lihat kekuasaan Allah terjadi di Lampung Barat, kekuasaan Allah terjadi di Bali. Itu Allah tunjukkan sifat kodratnya, kekuasaannya, kebesaran, keagungannya. Sifat jalal Allah perlihatkan kepada makhluknya. Kenapa? Karena liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Rasakan oleh kalian atas ulah perbuatan kalian agar kalian mentauhidkan Allah. Maka murtabat ini hanya diberikan oleh Allah orang pilihan Allah sehingga mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Ada karomah, ada maunah, ada bagi, ada sihir, harus paham. Ada yang karomah dan ada istidraj. Nah, dua pilihan itu saja. Kalau istidraj itu Allah perlihatkan kelebihan seseorang itu, tetapi khotir syaitoni. Atau khotir geraknya gerak bimbingan syaiton. Tapi karomah khotirnya khotir latifur rubbani, geraknya dalam bimbingan Allah. Orang yang menjadi wali Allah itu dicukupkan oleh Allah rezekinya, dicukupkan oleh Allah kehidupannya, tidak ada rasa gelisah. Semuanya dicukupkan oleh Allah. Yang diamalkan oleh imam tadi, ya kafi ya wafi. Ya. Allah cukupkan semuanya dari asma-asma Allah. Nah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan perjalanan dari Rodiyah tersebut. Prosesnya yaitu fillah, semata-mata kepada Allah, minallah, semata-mata dari Allah. Jadi semuanya Rodiyah itu kembali semuanya kepada Allah dalam haknya. Jadi maka terbukalah rahasia dari surat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Terbukalah rahasia, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali pengabdian, yakni kita sebagai hambanya, penyerahan diri kita kepada hak yang sebenarnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya dari Az-Zariyat 5:6 tadi, pengabdian kita sebagai hamba Allah nyata, mazhar yang menunjukkan, dijadikan kita makhluk Allah untuk menjadi hambanya yang sebenarnya. Hambanya yang sebenarnya sehingga kita dikenal insan yang sempurna.
Mana insan yang sempurna? Karena kita dalam percikan nur sifat Muhammad, maka di saat kita sujud itulah penyataan diri kita hamba yang sebenarnya. Maka rahasianya ada sirrus sir, rahasia di dalam rahasia, batin di dalam batin, hakikat di dalam hakikat, gaib di dalam gaib. Maka kami dalam bertafakur itu, di saat kita melantun kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah nafi wal isbat secara batin, maka bermunajat, ya Allah berilah aku gerak serta ilham, rahasia gaib dalam gaib, rahasia batin dalam batin. Apa gaib dalam gaib? Bahwa Allah beri gambaran-gambaran kita tentang kehidupan sayujat. Apa sayujat? Alam akhir keyakinan kita adanya hidup sesudah mati. Kok tuan guru dulu kalau kita tidak masuk akal melihat proses al-jannah dan an-nar. Itu ningo. Tapi dia baca masuk ke saya, ada dindingnya. Hanya diperlihat sama kayak kita nonton film atau film YouTube. Setelah dia kembali ke semula, ke dirinya, nangis. Tak henti-hentinya dia menangis. Akhirnya memohon petunjuk Allah agar dikembalikan ke alam kesadaran, alam insani, alam insan, bukan di alam ruh. Ya. Nah, nanti aku jelaskanlah ya 7 alam itu nanti. Nah, tempatnya sir, rahasia di dalam rahasia. Artinya kita dapat mengenal hakikat dalam hakikat. Kalau ahli tauhid itu bicaranya i'tiqad hati. Orang ahli tauhid, ahli zikir itu tidak menggunakan zikir zahir lagi. Dia menggunakan zikir sir, zikir hati. Diam tetapi berlian, bukan berlian nama orang. Diamnya berarti dia adalah mutiara. Maka kata Rasulullah, barang siapa beriman kepada Allah dan beriman kepada akhir, fakul, lalu berkatalah, auliasmun, atau dia diamnya diam berharga, dohirnya diam, batinnya sibuk menyebut kalimah ismu zat, kalimah Allah, tak henti-hentinya. Ya. Maka kelakuannya ini adalah orang yang makomnya sudah sampai, kata Pit kemarin, fitrah mutu qabla butu, terus sampai mati diri sebelum kamu mati, yakni la maujud illallah, tidak ada yang ada melainkan Allah. Iktibar melihat alam ini merupakan kenyataan dari mazhar Allah Ta'ala dengan af'al Allah Ta'ala. Allah perlihatkan kepada makhluknya, kepada kita. Jadi kita selalu
Syuhud itu kesaksian. Kesaksian zahir kita dengan ucapan 2 kalimat syahadat kepada Allah dan kepada Rasulnya, secara zahir dan secara batin. Maka secara batin hamba ini mendapatkan hadratul quds. Kalau kata Imam An-Nawawi dalam zikirnya, dalam salat Allahu hadiri, Allah hadir di hadapanku. Allah hadir. Allahu syahidi, Allah menyaksikan semua perbuatan. Artinya secara tajallinya maka dilantunkan, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Itu pengantar kita, wahai orang-orang yang sabar dalam ibadah mengingat Allah, bersabarlah, jadilah orang yang sabar. Warabitu, berhati-hatilah nafsu menggoda, berhati-hatilah tipu daya, berhati-hatilah penyakit-penyakit hati yang merusak, mengganggu jiwa. La'allakum tuflihun, agar kita mendapatkan kemenangan, kesuksesan, ketentraman jiwa. Kenapa tajallinya Allah hadiri, dia Allah hadir di hadapan kita. Allahu syahidi, Allah menyaksikan semua kelakuan-kelakuan kita. Maka tidak ada la mawjud illallah, tidak ada yang ada melainkan Allah semata-mata, seolah-olah ihsan kita berhadapan kepada Allah Subhanahu dengan cara dimuraqabah Allah, diawasi oleh Allah. Maka orang ini pada hakikatnya mendapatkan wasilnya sampailah ke hadrat Allah. Pertanyaannya kepada kita semua, kenapa kita tidak wasil? Kenapa kita tidak sampai di hadrat Allah? Kenapa kita diusir dari hadrat Allah? Kenapa kita diusir dari hadirat Allah? Pertama, karena nafsu. Kedua, penyakit-penyakit hati masih melekat di jiwa kita, sehingga kita di dalam sholat kita hanya jasad saja yang sholat. Saat kita berzikir hanya lidah saja yang terucap, tetapi batin kita gundah gulana, batin kita gelisah, tidak mutmainnah, tidak tentram. Maka perlu sekali bagi kita seolah-olah kita dalam majlis Allah Subhanahu wa ta'ala, di hadirat Allah. Bagaimana caranya? Mutu qabla mutu. Mati diri kita sebelum kita mati, dengan caranya di saat kalau kita ahli tafakur, ahli zikir, kalimah-kalimah itu terdengar di lubuk hati kita yang paling dalam, di ahfa kita yang paling dalam. Kalau kalimat la ilaha illallah atau kalimat Allah atau subhanallah atau istighfar, ada getaran-getarannya di hati kita.
Tidak ada yang terdengar selain hanyalah terdengarnya asma tersebut. Ya. Sehingga terasa darah mengalir menyebut nama Allah. Terasa daging tubuh kita menyebut nama Allah. Semuanya menyebut nama Allah. Maka wiridnya nafsu radiyah ini tidak ada baginya wirid, karena setiap wirid itu harus dengan iktibar sifat. Sedangkan maqam ini telah gugur segala iktibar sifat, iktibar sifat af'al, karena sudah kembali kepada suasana ahad. Jadi itu yang hati-hatinya kalau orang tidak ngerti, timbullah al-halaj. Apa al-halaj? Ana Allah, Allah ana. Allah ana Allah, seperti saya sejenar. Datanglah ya orang ke rumahnya, jadi sejenar yang ada Allah. Kata orang, Allah dipanggil, Allah dek yang ada sejenar, bingung masyarakat. Nah, Kang Fitutu apa namanya kitabnya itu ya, 7 jisim, 7 jirim, 7 jisim yang masuk ke dalam dirinya itu. Nah, itu kalau kita tidak mengerti menyesatkan. Ya. Maksudnya dalam wiridan ini, nafsu radiyah itu memandang sudul kasrah bil wahdah, memandang kejadian-kejadian alam, kejadian alam, peristiwa gerhana bulan, kita kembalikan semuanya adalah ketetapan Allah. Kalau pertemuan kami di Taman Mini Relo, waktu di Taman Mini itu dengan Jam'iyah Ahli Tarekat Mutabaruh Indonesia, peraturan saya di sana, misalkan 8 menit 2 detik, 2 menit 8 detik. Apa maksudnya? Peristiwa gerhana berjalan prosesnya 2 menit 8 detik. Maka buka Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 8. Apa bunyinya? Al-Baqarah ayat 8. Al-Baqarah ayat 8. Khatamallahu ala qulubihim ayat 7. Ya. Adanya penyakit-penyakit hati. Wala bihim samhim wa asarihim bisawa. Nah, peristiwa di Pangkal Pinang itu banyak orang yang tidak mengerti. 2 menit 8 detik dirangkaikan dengan iktibarnya ayat suci Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 8, memaknakan arti banyak orang melihat kejadian alam tapi tidak tahu makna yang tersiratnya. Makna yang tersiratnya kita lihat dulu Al-Quran Al-Baqarah ayat 8. Anzartahum ayat 6. Ayat 8. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Ada orang mengatakan beriman dia kepada Allah, tetapi juga beriman kepada hari akhir, padahal mereka tidaklah beriman. Tanya beriman, gerhana itu gini.
Tetapi kenapa orang tidak mau sholat? Hanya menyaksikan peristiwa tersebut, tidak bertasbih, tidak sujud dengan sholat kusuknya. Nonton, ambil HP, pancar lihat sampai peristiwa terjadi 2 menit 8 detik. Sebagian manusia menjadi wa minan nasi may yaqulu amanna billah wal yaumil akhir. Sebagian mereka mengatakan kami beriman kepada Allah. Wa ma padahal mereka tidaklah beriman kepada Allah. Kenapa? Karena mereka melihat asbab, melihat sebab-sebab kejadian alam secara fisika. Paham maksudnya? Lihat dohirnya saja. Tetapi pada dasarnya Allah menundukkan siang dan malam, pergeseran matahari dan bulan, itu Allah tundukkan. Supaya apa? Supaya mereka mengagungkan kebesaran Allah, dan kita hamba Allah pun tetap melakukan ibadah salat kusuk. Ramai-ramai nonton ke penyak dulu ada nyaksi. Nah, itu sebagian manusia ada yang tidak mengerti. Nah, inilah maksud nafsu rodiyah, tidak ada baginya wirid, karena setiap wirid itu harus dengan iktibar sifat. Sedangkan maqam ini telah gugur segala iktibar sifat dan af'al, karena sudah kembali kepada suasana ahad. Suasana di mana kekuasaan Allah perlihatkan kepada kita, saksi yang banyak peristiwa yang terjadi itu kita kembalikan kepada Allah. Contohnya kembang tayayamnya berwarna. Berwarna kembang tayayam. Ada kembang warna merah, warna kuning, warna putih. Tapi si kok nama kembang tayayam. Samalah kita melihat dohir, kue, roti, donat, ada donat gulai, ada donat apa ya kata orangmu, coklat segala macam. Lihat kuenya, tapi jangan lihat kue, lihat asal kue itu dari mana? Dari tepung apa? Terigu. Nah, itulah dari ilmu tauhid, pandang yang banyak kembali kepada satu. Nah, bermacam nama-nama kue, roti segala macam kembali kepada terigu. Paham deh maksudnya? Itulah diri kita. Nah, sifatnya orang yang zahid. Zahid itu orang yang mengasingkan diri. Zuhud pada barang yang lain daripada Allah. Artinya bukannya tinggalnya di hutan, dia nak agi bersama masyarakat agi. Akhirnya kalau ditinggal hutan jadi apa nama? Rambut panjang gondrong lah. Ya, kata Hamka, Buya Hamka, tasawuf modern tinggalnya di keramaian, tetapi asing di tempat keramaian tersebut, hatinya selalu bergantung kepada Allah. Sibuk hatinya kepada Allah, walaupun dohirnya bersama masyarakat. Maka zuhud pada barang yang lain daripada Allah, yakni hapus segala yang lain daripada Allah. Ia ikhlas terhadap Allah, bersifat wara', ia lupa daripada yang lain dari Allah, ia ridho dengan segala yang dijatuhkan Allah, daripada segala macam perbuatan dengan tidak membantah dan tidak menolak.
karena dia sudah sampai ke makam ridho. Ia karam dalam jamal Allah dan suhud dengan sir rahasia Allah. Ini jalan pertama. Ini jalannya. Asik dalam mutu qobla mutu. Mutu qobla mutu, asik dia batinnya menyebut kalimah nafi wal isbat, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka terpancarlah dalam batang tubuhnya rahasia-rahasia hakikat di dalam hakikat, rahasia batin di dalam batin, rahasia gaib di dalam gaib. Maka dia akan mendapatkan pencerahan. Wukuf kolbi, hatinya, diamnya dia, pasrahnya dia, pikiran dan hatinya menyatu dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, disinilah akan mendapatkan resapan-resapan kuliatul ma'rifat. Mendapatkan kuliatul ma'rifat. Dalam keadaan bertafakur, sehingga batang tubuhnya seperti gogren. Orang yang mendapatkan, dia berjalan dengan bimbingan Allah, dia bicara dengan bimbingan Allah, semuanya dalam naungan bimbingan Allah. Kenapa? Karena batang tubuhnya ridho karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini prosesnya. 4 proses dalam perjalanannya. Amalan-amalan yang ia lakukan, dan amalan apalah, amalannya hanya dia duduk diam berzikir dengan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak usah dihitung. Kalau dihitung sekakar gigi. Hanya dirasakan kalimah zat wajibul wujud hakiki mutlak, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka zikirnya seyogyanya bagi orang yang sampai di makom ini, hendaklah berzikir ya hayyu ya hayyu ya, artinya dia hidup dalam kehidupan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam naungan ridho Allah. Sandarannya ya hayyu ya, artinya kalau dalam Al-Quran surat Al-Imran, Allahul ladzi la ilaha wal hayyul qayyum. Allah lah yang mengatur kehidupan kita. Allah yang mengatur kehidupan kita. Allah yang hidup. Dengan zikir ini termasuklah segala sifat yang lainnya, seperti sifat mendengar, sifat melihat, berkata-kata. Semua sifat tersebut ada hubungannya dengan sifat hayat. Allah anugerahkan kepada kita. Semua sifat itu hubungan dengan sifat hayat, karena sifat hayat menjadi pokok. Bila ia gugur, maka gugur pula sifat-sifat yang lainnya. Perbanyakkanlah jika al-hayyu itu supaya lebih mudah akan memasuki tingkat ke-6, yaitu tingkat mardiyah. Melakukan zikir tersebut boleh dengan ucapan, boleh dengan pula dengan ingatan hati. Yang diutamakan adalah melaksanakan fana bagi dirinya, fana pula bagi alam lainnya, yang ada hanya Allah semata. Jadi mutu qobla mutu. Jadi dia duduk diam yang tadi
Dalam wukuf kolbi itu tadi duduk diam, ini wukuf kolbi namanya. Duduk diam bahasa kitanya, mengharapkan natijah dan samroh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mengharapkan natijah dan samroh dari Allah Subhanahu. Hatinya bergetar menyebut kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, inilah sedikit gambaran kepada kita tentang ya sifat nafsu yang kelima, yaitu nafsu rodiyah. Dan nanti kita lanjutkan ke nafsu mardiyahnya pas jam 6. Siapa nak bertanya silakan. Paman Ishak nak bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanya ini masalah surat Al-Fajr 27, 28, 29, 30. Itu ditujukan kepada jiwa orang yang telah meninggal dunia ataupun orang yang kusuk dalam mengerjakan ibadah. Bagaimana dulu? Iya, penempatan kalimat tersebut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kalau orang meninggal dunia, jasadnya lah tinggi. Wahai jiwa yang tenang. Kira-kira tahu deh kita jiwanya tenang deh. Mati husnul khotimah atau su'ul khotimah kita kan deh tahu. Hanya kita ngambil husnuzonnya, jiwa yang tenang, husnuzon kita bahwa dia tentram di sisi Allah. Boleh dipergunakan mendoakan mereka yang wafat. Dan bagaimana dengan yang kita yang hidup? Ya, bagus pertanyaannya. Jadi setiap kali kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, selesai itu tutuplah dengan ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Setelah berzikir penutupnya untuk kita yang hidup, saat kita selesai berzikir tadi ya, tutuplah dengan pertama Muhammadur Rasulullah. Batin kita mengucapkan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Setelah itu baru kita baca surah Alam Nasroh. Alam Nasroh laka sadrak, baca sekali bila. Itu penutup dalam ilmu zikir supaya apa? Kelapangan keluasan dada kita, samroh natijahnya kita pada wukuf berzikir itu terasa hangatnya jiwa kita, terbimbing dalam berzikir untuk kita yang hidup. Jadi kita ini kadang-kadang kasar bahasa kuah. Kalau kita ya buang hajat selesai bercebok lempus berangkat. Jadi Allah mutahhir qalbi ya. Itu maksudnya. Paham deh? Kan kebiasaan kita kan kebiasaan bagi orang yang tidak ngerti maksudnya. Asal sudah buang hajat, buang kencil misalnya, air kecil ada. Cuci langsung dek Allah mutahhir qalbinya, ataupun dek ya mengambil air wuduknya. Setelah mengambil wuduk, tutuplah dengan inna anzalnahu fi lailatul qadrnya dek. Itu maksudnya. Jadi kalau kita berzikir tersebut ada awalnya
Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Allahu syahidi, Allahu hadiri. Memberikan salam kepada Nabi. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Memberi salam kepada para aulia-aulia Allah, kepada guru mursyid yang membimbing kita. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Memberikan salam kepada diri kita. Salamun qawlan min rabbir rahim. Baru kita i'tiqad hati syahadat dan salawat Nabi. Baru kita berzikir. Setelah berzikir baru kita tutupi dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Baru kita untuk mengharapkan samroh natijahnya anugerah Allah. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na. Jadi selesai kita berzikir, kita keluar dari zikir tadi, lempeng rasa badan kita, jiwa kita, pikiran kita tenang. Banyak beban. Kenapa? Karena sudah kita titipkan kepada Allah semuanya. Paham? Itu rahasia dalam amalan zikir. Oke? Kira apa lagi? Tanya. Masalah fikih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waktu imam membaca, kita baca apa ya? Waktu imam baca Al-Fatihah kan kita harus mendengarkan, Pak. Nah, pertanyaan ini, Pak. Waktu imam baca Al-Fatihah, sementara kita mulai, tanya belum selesai, Pak. Apakah kita fokus dan hanya kita fokus mendengarkan Al-Fatihah atau seperti apa? Waktu kita imam baca Fatihah, kita baca doa iftitah. Doa iftitah itu rukun apa sunnah? Sunnah abad apa sunnah hayat? Nah, harus kita ketahui kedudukannya. Sunnah hayat, ke hayat ringan. Baca saja untuk ngambil adanya Allahu Akbar kabir walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asla, cukup. Kalau usah wajah kalau panjang gigi, karena kita tertinggal Al-Fatihah. Pas kita bacanya imam amin, kita ngamin. Karena itu kedudukannya sunnah tidak dibaca pun tidak jadi masalah. Allahu Akbar, simak bacaan imam. Karena kita ambil kedudukan tadi, kedudukannya sunnah hayat. Kalau hayat tidak diganti dengan sujud sahwi. Paham? Jadi dengarkan bacaan imam Al-Fatihahnya, maka kita sudah mendapatkan rahmat Allah. Kemungkinan besar, wallahu a'lam, bukan kita mencela imam, mungkinnya keselo bacanya, bacaannya benar, ma-nya ma panjang dibacanya ma pendek. Maliki yaumiddin, benar enggak? Benar, tapi bukan daripada Imam Satibiyah, Imam Hafaz, Imam Qulun atau Waras atau yang lainnya. Maka kita sempurnakan dalam batin kita Maliki yaumiddin. Itu lebih baik kita menyimak daripada kita imam baca, kita ngebut baca iftitahnya. Karena kedudukan iftitah sunnah. Paham? Nah, begitu juga ada amin, imam baca ayat, kita ngejar baca Fatihah. Nah, kita lihat posisi keadaan kita bermazhab imam siapa? Imam Syafi'i, maka Al-Fatihah tetap kita baca. Hanya imam tas tersebut harus berjeda dulu kepada makmum membaca Al-Fatihah. Tapi jangan tidak mualat. Tidak mualat itu maksudnya lamanya nunggu orang baca Fatihah baru baca ayat. Nah, itu tidak mualat namanya. Ya kan? Nah, itu ilmu fiqh. Jadi iftitah itu
hayat, boleh dikerjakan, boleh ditinggalkan. Solusinya bagi kita sudah terlambat tadi namanya muafik, masbuk muafik, ya. Daripada kita tertinggal Al-Fatihah bersama imam, maka tinggalkan hayat doa iftitah tadi. Kita simakkan bacaan imam. Wallahu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahuinya. Oke, siapa yang bertanya lagi? Silakan. Ya. Ya, silakan ingin tanya. Mana tambah sedikit ditambah sok. Kalau Dede, oke deh. Pak Irfan kalau nak tanya. Ya, Den. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dijelaskan lagi saat yang sir-sir terkait tafsir modif sir-sir. Sir jalan, sir asir, maksudnya kalau bahasa dalamnya itu batin di dalam batin, rahasia di dalam rahasia. Allah memberikan gerak khotir latif rubani dalam hati kita, sehingga hati kita terbimbing dalam irsyad, dalam bimbingan Allah. Seperti doa imam tadi, apa itu doanya minta beri petunjuk tidak wal fuqa wal ghina, itu kan. Nah, jadi artinya memberikan petunjuk kepada kita. Ada gerak batin kita mendapatkan bimbingan. Misalkan kami mewiridkan, kata Tuan Guru, coba amalkan surah surah At-Taubah ayat 128 129. Kalau kita sudah membiasakan mewiridkan tersebut, nah, ada gerak di batin kita. Pagi hari kita ingin keluar rumah, kita membaca ayat itu tersendat kita baca ayat tersebut. Diulang tersendat lagi, artinya ada sesuatu yang akan terjadi pada diri kita, maka kita tidak diizinkan keluar rumah. Itu rahasia di dalam rahasia, ya. Nah, jadi dijelas ke orang malang mati ini, ya. Misal untuk kita ini ya, kita kan pergi ke rumah sakit, ada orang yang sudah mendekati sakaratul maut. Kita datang berkunjung, posisi kita yakinkan surah laqad ja'akum rasulun min anfusikum atau bah tadi. Nah, itu mohon petunjuk Allah. Nah, kita bisikkan di telinganya dengan assalamualaikum. Pertama, bacakan laqad ja'akum sampai selesai. Salamun qawlan mir rahim, ditujukan kepada malaikat yang ada di tubuh si fulan tersebut. Baru kita bisikkan ke telinganya assalamualaikum. Dia kalau tidak bisa bicara, mengeluarkan air mata hati, dia menjawab. Dia mendengar dan menjawab.
Nah, nanti kita dalam keadaan kita mendoakan ada gerak batin, rahasia gaib tadi, rahasia batin tadi. Ada rasa dek nyaman. Nah, baru kita jangan kita umum ikat jagi anak ikat atau mak ikat jagi kalau nyakit mati malam nih. Hanya kita sendiri yang tahu bahwa itu rahasia Allah, rahasia untuk orang di dalam lagi kata hati kita. Nah, itulah hakikat rahasia di dalam rahasia tadi. Ya, pernah kita alami itu. Jadi saat berdoa, ditahukan kepada keluarganya, jika bisa jauh-jauh lagi kemana-mana, sinilah mantap. Pada mak sehat, ibu apa namanya itu orang Rojosari, almarhum bapak ibunya Mawar dulu. Nah, itu yang Allah beri hidayah kepada kita, petunjuk kepada kita, adanya gerak batin. Maka dalam ilmu batin itu berlaku gerak serta ilham, rahasia gaib dan gaib. Ada gerak batin di hati kita, mendapatkan bimbingan Allah. Kalau bahasa anaknya apa? Bahasa keren gini ada veleknya. Nah, itu paham maksudnya rahasia gaib, rahasia batin, sir, rahasia sir. Terus ini kaitannya dengan sir-sir tadi itu pada apakah memang ini masuk pada daripada Rodiyah tadi kaitan dengan Pak Ahmad dalam istiqorosa. Ada seseorang alim, dia bisa mengobati orang tapi dengan jarak jauh. Nah, apakah ini bagian dari karomah Istidroj atau istidroj? ya. Dan tapi itu nyata dan orangnya alim. Ya. Ada beberapa kawan-kawan di UIN mulai meneliti itu karena ada hubungan ilmiahnya dengan hal-hal yang seperti itu. Setelah profesor di Jakarta, dia bisa mengubah dengan cara jalan. Apakah ini bagian dari karomah kaitan dengan sir-sir? Iya. Atau ada bantuan makhluk? Istidroj, sir, setan atau jin. Tapi ini bisa terjadi. Iya. Jadi Tuan Guru kita dan sampai jauh deh. Gerak ketemu seperti KJ Bahri. Dia di Palembang. Tahu peristiwa terjadi 3 hari lagi yang mendekik kok. 3 hari lagi katanya kalau banyak yang jatuh dari langit di Palembang nih. Apa logikanya tidak masuk akal kan? Rupanya Airbus terjatuh, Airbus dulu kan ke Palembangnya tuh. Bangke kaya katanya. Tetapi merajalela pembunuhan, perjudian, maksiat di Bangka Selatan. Rupanya sahak naik tinggi. Banyak yang pesta. Nah, jadi miras kan. Nah. Kemudian ada orang yang bahasa kitanya kahin lah. Kahin patah. Yang ngurutnya di rumah. Tapi misalkan Rahmat kan sakit patah kaki. Ulanglah katanya. Tapi yang ngurut di rumahnya. Rahmat yang malam terasa sakit, ada rasa pijit-pijitan orang. Apakah ini karomah? Wallahu a'lam. Apakah ini istidrat? Wallahu a'lam. Hanya kita, karena orang ini alamatnya adalah orang soleh,
orang alim, maka kita husnuzon kan, sangka baik kita, dia seorang wali Allah. Karomah. Paham? Benar terjadi ya. Ada lagi yang istidraj, samalah. Ilmu patahnya kuasai, tapi si fulan itu bukan mencela, dek puasa ngurukna merasa pus, sembayang dek nempuh, pulanglah katanya. Nah, karakternya itu, perilaku kehidupan kelakuannya kita lah tahu, maka kita bersuuzon, oh ini istidraj. Itu baik kunci. Kedua-duanya nyata. Kenapa? Ya, jadi kita ambil karakter kelakuan seseorang tersebut. Kalau dia orang alim, maka dia wali Allah. Kalau dia orang yang jelas ngeheng, ya istidraj lah. Itu baik kunci dek Pak ya. Seperti siapa yang semabung ya iyalah, terima bukan mencela sebulan. Sama ada ya, suah nempuh sholat, tapi ada kubur keramatnya di rumahnya. Berkomunikasi tersebut, kau ketawa. Nah, gawe ini itu istidraj namanya. Bukan rahasia di dalam rahasia. Maksud rahasia dan rahasia seperti kita punya getaran batin. Wallahu alam, bukan go tahun berapa almarhum Ali Zikir dulu. Arifin Ilham ke Pangkal Pinang, ke Dolrel. Pertama sekali. Mana Sarel deh? Tahun berapa rel? 2005 apa 2004? Waktu gubernurnya Hudani Rani pertama kali. Wallahu a'lam, dengan Arifin Ilham ada kontak batin. Nah itu batin, rahasia batin dan batin. Langsung kedua-duanya kami saling berpelukan. Dia siapa yang ngalangnya? Cige budak-budak pengajian. Pak Ahmad berpeluk ke Arifin Ilham. Pada aku dek kenal kan, nyanyi dek kenal kek ko. Tapi ketemu kami berdua seperti sudah menjadi orang yang akrab. Nah itu ya, Arifin Ilham. Kemudian Kiai Maktub Effendi dari Jawa. Begitu juga kontak batin seperti Kiai dari Palembang. Siapa itu Kiai dari Palembang itu dari pesantren Sri Bandung. Nya duduk di warung kopi, kok ngantar mie. Nuanya merhati kok nua merhatinya. Akhirnya kontak kami kenal. Langsung rupanya nak ke permis, kau pun nak ke permis. Rupanya datang singgah rumah mertua aku. Akhirnya beli, yo berbagi ilmu katanya. Nah itu kontak berbagi ilmu. Kiai dari Sri Bandung, aku lupa namanya. Ya. Nah, ya. Yang terakhir kaitan dengan kajian tauhid kita, kekhawatiran saya itu terhadap dua belah pihak. Pertama, khawatirnya ada unsur-unsur takaburnya, karena yang bersangkutan merasa bisa menyembuhkan. Karena ada kalimat, saya bisa mengobati. Itu khawatirnya, saya pribadi juga khawatirnya ada apa ya? Iya. Al-Jasiyah ayat 23 itu. Jadi dari si masyarakat sama pemerintah itu bacaan ibadah. Alhamdulillah dia katakan saya bisa membaca itu jauh. Tapi spesial yang perlu kami alih dan
terpaksa untuk gigi dia. Kita dibakar dia di Jakarta bisa sembuh. Saya bisa nyembuhin. Nah, kalimat-kalimat itu kan khawatir saya khawatirnya ini Iya. Syirkun. Syirik. Ya, khawatir bahwa dia bisa bukan itu kan hanya wasilah. Iya. Allahu Syafi, Allah yang menyembuhkan, bukan yang bersangkutan yang menyembuhkan. Kaitan dengan tauhid kita saja. Oke. Jadi inilah yang kita khawatirkan. Maka kalau surah Al-Jasiyah ayat 23. Karena tadi kita banyak mengandalkan syahwat kita, nafsu kita. Kulah pacak, kulah segala macam. Ya kan? Sebenarnya seperti contohnya Kiai Samsudin. Wajib diketahui haram di surah. Wajib ia ketahui bahwanya pacak menggandakan duit, tapi tidak perlu dijelaskan ke masyarakat. Itulah menjadi perbuatan kerjasama dengan setan. Seperti Gupron, Mama Gupron. Tahu Mama Gupron? Yang bisa bahasa semut dan segala macamnya kan? Kenapa mau ditayangkan kepada orang? Itulah yang membawa penyakitnya, karena dia memberitahukan dirinya itu punya kelebihan. Punya kelebihan. Nah inilah kenapa? Karena tersesat oleh tipu daya hawa nafsunya berdasarkan pengetahuan yang ia miliki. Benar. Jadi itulah ilmu tauhid. Maka aku kata ke Kang Saril kemarin, kata Saril, tafsir Al-Quran berbagai ulama tafsir berbeda dalam menafsir. Benar. Karena setiap kali kita baca Al-Quran dengan terjemahannya, maka sandarkan dengan wallahu a'lam bimarodihi. Itu sandarannya. Jadi seperti istijrot ataupun karomah tadi, sandarkan dengan wallahu a'lam bimarodihi. Allah yang lebih mengetahui dengan maksud dan tujuannya. Maka kalau kita hanya Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui, kita hanya perantaranya saja, kita tidak tahu. Paham? Nah inilah yang terjadi makna sirus. Sir itu maksud kita, sir dalam ilmu orang yang sudah rodiyah, wali-wali Allah itu terbimbing hatinya seperti Pak Kiai Zuyadi dengan ketemu Kiai Zaini, sikoknya di Kalimantan. Tahu Kiai Zaini? Apa nama Rel? Kiai Zaini Rel? Yang Kalimantan yang meninggal. Zaini itu kan siapa nama panggilan yang ya? Gue siapa? Guru sekumpul dengan almarhum Pak Kiai Zuyadi ketemu, kok ketemu katanya, mengumong kami. Tapi kapan? Sikok di Pangkal Pinang, sikok di Kalimantan. Yang bercerita kayak kok. Nah itulah rahasia dalam rahasia. Kita belum sampai ke sia. Nah itu maksudnya. Tapi kalau seperti yang di ilmiah yang dikatakan oleh profesor, dokter segala macam, pengobatan yang patah tulang tadi, baca diobat secara jauh, dan ia bisa mengatakan benar, itu nafsu yang menyembuhnya adalah Allah. Hanya kita tidak tahu. Tapi tadi kalau nyaya misalkan kita ngambil kelakuan perilaku kehidupannya memang orang-orang ahli ibadah, orang alim, maka kita berhusnuzon bahwa dia adalah memiliki karomah. Kalau nyaya orang preman, banyak nih mesuk modal ya, bukan maaf orang mesuk kan. Oh enggak, sama ketemu kayak berkisah lagi. Lo kira basah? Tapi jangan kahin. Baca ngubat orang segala macam nenek. Pos. Nempuh, maaf bukan dimencela, nempuh kadang ke barat gede semua. Nah, apakah ini karomah? Ini
Kalau kita diam, janganlah lakum dinukum, kata kita akmalukum wa amaluna, caraku ya Rosan. Nah itu banyak nih air masuk seperti itu. Nah itu yang terjadi. Jadi kita, kalau kita mengerti, ambillah kesimpulannya, kalau orang yang baik berhusnuzon lah kita. Kalau orang yang tidak baik tadi, kita diamkan saja. Jangan kita rusak iman kita, rusak hati kita. Kita berdosa, dia mendapatkan pahala dari dosa kita. Nah, itu baik. Wallahu alam, pas 6:30. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa sallallahu marhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa rawahuna wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jalla bi rahmatika ya arhamar alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berusaha